kembali lagi sama aku Selfie atau Bunda Pica. Di video ini aku mau sharing sama bunda-bunda semua tentang perkembangan anak usia 2-4 tahun. Nah, jadi sebenarnya apa aja sih poin-poin yang harusnya kita ajarkan atau kita tanamkan ke si kecil. Untuk itu, di sini aku mau bikin kayak semacam poin-poin atau kurikulum belajar karena supaya si kecil udah bisa kita ajarkan sedini mungkin. Jadi disclaimer dulu, di sini aku bukan psikolog anak ataupun expert di bidang parenting atau apapun, tapi di sini berdasarkan pengalaman aku dan juga dari berbagai macam sumber kayak buku-buku yang aku baca atau kayak konten dari para psikolog dan sebagainya. Nah, di sini sebenarnya bukan kurikulum yang gimana-gimana, tapi cuman kayak poin-poin aja. Nah, kita bisa implementasikan ke dalam misalkan kayak permainan ataupun pelajaran dan sebagainya. Nah, yang pertama, yang paling kita tanamkan dulu di usia anak 2-4 tahun, khususnya untuk anak 3 tahun sampai 4 tahun, itu yang pertama adalah dari nilai agama dan nilai moralnya. Nah, ini nggak perlu kita kasih pelajaran-pelajaran atau buku atau permainan-permainan, karena sebenarnya nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama itu kita bisa ajarkan sehari-hari kepada anak kita dari aktivitas yang kita lakukan. Seperti mereka biasanya udah mulai meniru aktivitas kita ketika kita sholat, ketika kita wudhu, ketika kita berdoa. Nah, biasanya anak 2 tahunan ke atas itu sudah mulai mengikuti apa yang dikerjakan sama orang tuanya. Selain itu juga, misalkan kayak ngaji, biasanya anak-anak usia 3 tahun kita udah bisa ngajarin dia huruf-huruf hijaiyah atau ngaji, atau dia cuma ngeliatin orang tuanya ngaji, biasanya dia jadi ikut-ikutan ngaji. Nah, selain itu, dari segi moralnya, anak usia 2 tahun itu bisa kita ajarkan memahami dan mengucapkan kata-kata seperti terima kasih, maaf, dan juga salam. Nah, misalkan kita bertamu atau datang ke rumah, kita mengucapkan assalamualaikum. Terus kalau misalkan untuk anak usia 3 tahunan sampai 4 tahun, biasanya mereka udah bisa kita ajarin sesuatu yang baik dan benar, buruk atau salah, sopan ataupun tidak sopan. Jadi kayak misalkan itu sehari-hari aja. Nah, untuk nilai agama dan moral ini kita bisa edukasi si kecil dengan banyak bacaan buku-buku, kayak misalkan buku-buku tentang agama dan adab. Ini udah sering banget aku review juga dan rekomendasikan di video aku sebelumnya, kayak gimana misalkan kayak kita ngajarin dari karakter-karakter atau sifat-sifat yang baik yang dicontohkan oleh sahabat Nabi atau Rasul gitu. Buku-buku yang udah pernah aku rekomendasikan kayak buku Good Habit, itu di situ ada mengajarkan si kecil tentang adab-adab kayak adab makan, adab tidur, adab bertamu, adab segala macam. Jadi ada banyak banget. Nah, yang kedua, kita bisa memperhatikan dari fisik motoriknya. Nah, motorik itu ada macam-macam, ada motorik halus, ada motorik kasar, perilaku, keselamatan, dan juga kesehatan. Kalau dalam hal motorik-motorik kan sebenarnya kita udah sering ngelakuin ini untuk si kecil ketika kita sedang bermain. Kayak hal-hal yang standar aja sebenarnya udah sering banget, kayak cuman belajar menjinjit untuk anak usia 2 tahun, melompat, melempar, menari, naik turun tangga. Nah, itu untuk motorik kasarnya dia di usia 2 tahun. Nah, kalau misalkan motorik kasarnya untuk anak usia 3-4 tahun, nah itu lebih kayak lebih kompleks, kayak misalkan dia bisa berlari dengan membawa barang barang di tangannya untuk melatih keseimbangannya juga. Terus dia udah bisa meniru gerakan senam. Nah, ini anak aku 2 tahun aja dia udah bisa meniru gerakan senam. Terus kayak misalkan dia lari yang lebih cepat, berdiri dengan satu kaki. Biasanya kalau anak aku di usia 3 tahun itu dia udah sering banget ngikutin kayak kartun-kartun yang tentang main bola. Biasanya main bola tuh ada pemanasan. Nah, dia tuh udah belajar ngikutin pemanasannya pakai satu kaki kayak gitu-gitu. Nah, kalau motorik halus untuk anak usia 2 tahun, dari permainan-permainan yang udah kita kasih, kayak misalkan meremas kertas, melipat kertas, terus menggunting. Bahkan anak 2 tahun udah bisa kita kasih permainan menggunting, tapi tetap dengan dipantau. Terus sih antara tangan dengan mata, kayak misalkan menyendok, memindahkan mainan. Ketika kita lagi mainan kan kita biasanya ada transfer tuh, kayak misalkan main pom-pom, kita transfer pom-pom dari wadah satu ke wadah lainnya. Memegang benda, bahkan kita bisa ajarin dia di usia 2 tahun itu udah bisa belajar sikat gigi sendiri. Terus kalau misalkan motorik halusnya dari anak usia 3 tahun, kita udah bisa ajarin yang lebih kompleks lagi, kayak misalkan mengguntingnya udah bukan cuma belajar menggunakan gunting aja, tapi dia mungkin udah bisa menggunting sesuai garis atau pola. Terus selain itu juga kita bisa ajarin dia meronce. Nah, sebelumnya aku juga udah pernah sharing tentang aktivitas meronce atau unboxing aku di video sebelum-sebelumnya. Bisa dilihat aja video aku, banyak banget aktivitas-aktivitas atau rekomendasi permainan-permainan untuk mengajarkan si kecil. Terus selain meronce juga kita bisa yang tadi memindahkan transfer, tapi memindahkan misalkan barang-barang yang kecil, dan dengan alat transfer
yang lebih sulit kayak misalkan pipet ataupun sendok kecil, itu kan bisa melatih keseimbangan motorik halusnya dia. Memasukkan benda yang kecil-kecil ke dalam botol yang lubangnya itu kecil. Jadi gimana caranya supaya barang-barang itu masuk ke dalam si botol. Jadi, nah kalau misalkan dari keselamatan dan juga kesehatan itu kita yang memantau, kita yang mengajarkan, kayak misalkan berat badannya harus sesuai dengan usianya. Usia 2 tahun ya seharusnya sesuai dengan usianya, 3 tahun sesuai dengan usianya, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, semuanya sesuai dengan standar usia mereka seharusnya. Terus selain itu kita juga bisa ajarin mereka dari hal-hal yang sifatnya itu mengedukasi dalam bidang kesehatan. Misalkan seperti tadi kita mengajarkan dia untuk menyikat gigi, dan misalkan bahkan membuang kotoran yang ada di mata atau tangan, gimana cara kita ajarin adab nih ke mereka. Kalau misalkan mau buang ingus atau misalkan buang kotoran di hidung atau di mata, langsung cuci tangan biar tangannya bersih lagi. Terus kalau misalkan batuk jangan lupa ditutup. Itu sebenarnya ngajarin lebih ke adab mereka ya. Terus selain itu juga kalau misalkan anak-anak 2 tahun, kita bisa ajarin mereka ngelap-ngelap, bantuin bersih-bersih, mencuci, membilas, cuci tangan juga tentunya. Sampai yang sifatnya tuh edukasi, kayak misalkan kita kalau jalan harus di sebelah kiri. Terus kita kalau makan harus menggunakan tangan kanan. Terus kalau misalkan arti lampu lalu lintas, kalau kita lagi di jalan kita ajarin mereka tentang rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga, cek juga dari segi kognitifnya. Nah, kognitifnya itu ada 3 macam juga. Salah satunya belajar pemecahan masalah. Kalau usia anak 2 tahun, belajar untuk menyimak benda yang sedang ditunjukkan kepada dirinya. Kita bisa ajarin dia untuk mengeksplorasi sebab dan akibat. Selain itu juga mengajarkan anak untuk berkonsentrasi ketika kita sedang memberikan dia sesuatu. Misalkan kayak lagi belajar, waktunya belajar ya harus konsentrasi, jangan terdistraksi dengan hal-hal lain seperti bermain atau inget nonton TV atau apa. Nah kayak gitu. Mengikuti kegiatan sehari-hari, aktivitas sehari-hari seperti mandi, makan, tidur, waktunya tidur dan sebagainya. Belajar edukasi seperti dia bisa membedakan mana makanan yang manis, mana makanan yang asin, bisa menyebutkan berbagai macam kegunaan benda, terus bisa membedakan nama barang. Kita bisa kasih mereka sekolah-sekolah di rumah, kayak misalkan kita kasih dia tugas di worksheetnya. Biasanya anak 3 tahun itu udah kita kasih buku-buku worksheet kayak misalkan busy book gitu, kayak tugas-tugas, dan biarkan mereka untuk mengerjakannya sampai selesai. Eksperimen dengan hal-hal baru, kayak misalkan kemarin anakku lagi eksperimen mencampurkan warna menggunakan pipet, terus pakai pasta-pastaan kayak gitu, terus macam-macam. Kita bisa eksperimen dengan alat-alat mainannya dia di rumah, dengan bikin lego-legoan, bikin rumah-rumahan kayak gitu-gitu. Terus selain itu juga untuk anak 3-4 tahun kita bisa ajarin dia, tentunya dia udah hafal dengan bilangan 1-10, udah bisa ngebedain juga, udah mengenal huruf-huruf, bahkan mungkin udah hafal itu tuh huruf apa. Dan kalau bisa juga kita bisa ajarin dia dikit-dikit belajar baca dan juga belajar ngaji kayak mengenal huruf hijaiyah atau iqra. Selain itu dari segi kognitif juga ada dari segi berpikir logis dan juga berpikir secara simbolik. Nah, berpikir secara logis itu kayak gimana? Lagi-lagi kita biasanya perlu menggunakan media-media seperti buku, kayak misalkan mereka udah bisa mengetahui nama benda-benda yang mungkin nggak ada di rumah. Kalau misalkan yang ada di rumah mungkin kita bisa tunjukin langsung ini tuh buah apa, namanya apa, warnanya apa kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk sesuatu barang-barang yang mungkin kita nggak bisa kasih lihat realnya, kita bisa edukasi dengan berbagai media seperti buku atau mungkin YouTube juga. Tapi aku jarang banget, biasanya aku kasihnya tuh kayak semacam dari buku-buku edukasinya dia. Mengenal konsep ukuran besar kecil, mengenal bagian-bagian tubuh baik yang ada di luar maupun yang ada di organ-organ tubuh yang ada di dalam, mengenal bentuk, pola dan juga simbolik-simbolik. Selain itu kita juga bisa ngajarin mereka untuk mengklasifikasikan mana barang yang besar, mana barang yang kecil. Ini bisa kita ajarin langsung dengan benda, ataupun kita ajarin mereka mengkelompokkan dari buku-buku worksheet atau activity books. Nah, kalau misalkan berpikir simbolik, ini secara nggak langsung sebenarnya udah kita ajarin juga. Kayak misalkan mereka dengan mudahnya meniru kata-kata kita, atau dia meniru aktivitas kita. Misalnya kalau misalkan ini untuk anak 2 tahun ya, misalkan ngikutin bundanya nelpon, dia juga pura-pura telepon. Bahkan sampai mereka itu kenal dengan berbagai macam profesi. Nah, aku juga pernah kasih rekomendasi buku profesi yang bagus banget. Mereka udah bisa memainkan peran dan tahu tugasnya apa. Contohnya, dia menjadi koki, dia tahu kalau koki itu tugasnya adalah memasak. Gambar atau membentuk suatu konstruksi atau suatu bangunan, misalkan kayak kita lagi bermain Lego, mereka bisa mendeskripsikan kalau itu tuh sebuah gedung atau sebuah rumah yang ada, misalkan ada ruang tamunya, ada garasi buat tempat mobilnya, atau ada kamar mandinya, ada kasurnya dan sebagainya. Kembangan yang keempat itu dari segi bahasa, bagaimana anak memahami bahasa dan mengungkapkan bahasa. Contohnya, untuk anak usia 2 tahun, mereka udah bisa memainkan kata atau menirukan suara-suara, kayak misalkan suara-suara hewan atau apapun.
mereka sudah hafal dengan beberapa lagu. Bahkan kalau sering diulang-ulang biasanya anak dengan mudah menghafal, mereka bisa menyanyikannya. Terus selain itu juga dia memahami dari cerita atau dongeng yang kita dongengkan dari buku. Dia memahami alur cerita dan mengikuti jalan cerita dari dongeng tersebut. Memahami perintah-perintah sederhana seperti harus meletak, misalkan kita memerintahkan mereka untuk meletakkannya di meja atau mengambilkannya dikasihin ke bundanya. Nah, seperti itu anak 2 tahun sudah bisa mengerti tentang bahasa, apa yang diucapkan oleh orang lain dan apa yang dia mau dengan bahasa, memahami bahasa gitu. Biasanya mereka sudah berpura-pura untuk membaca buku atau berpura-pura bercerita lewat buku. Biasanya anak aku tuh dari sebelum 3 tahun juga dia udah sering ambil buku, terus dia buka-buka, terus dia pura-pura cerita, dia pura-pura menceritakan walaupun sebenarnya yang dia ucapkan itu kadang-kadang bukan kata-kata bahasa Indonesia atau cerita apa atau nyambung dengan cerita yang ada di buku. Jadi apa aja yang ada di otak dia atau kata-kata yang pernah dia dengar biasanya dia omongin. Jadi dia tuh cerita pakai ceritanya sendiri dan kata-katanya dia sendiri gitu. Untuk anak usia 3 tahun biasanya mereka udah mengerti dua perintah. Misalkan kita minta tolong dia untuk ambilkan remote, lalu remote-nya kasihin ke bunda. Nah, mengungkapkan bahasa untuk anak 2 tahun itu udah banyak tanya, kayak misalkan ini buat apa ya bunda? Ini apa ya bunda? Nah, biasanya mereka udah seperti itu. Mereka juga udah pandai berdialog. Misalkan kalau lapar, aku lapar bunda, aku mau minum, aku haus bunda. Biasanya mereka udah kayak gitu. Mereka udah mengungkapkan perasaan mereka, rasa lapar, rasa haus. Dan nah, kalau untuk anak 3 tahun, mereka udah lebih pandai untuk bercerita, mengungkapkan cerita. Biasanya kalau misalkan anak aku lagi main ke rumah utinya atau ke rumah omanya, biasanya aku tanya, di rumah ngapain aja sama uti, di rumah ngapain aja di sana, main sama siapa aja. Nah, mereka tuh udah ceritain aku begini. Tadi aku main juga sama ini, sorenya hujan, kayak gitu. Mereka udah pandai untuk mengekspresikan dan menceritakan, walaupun nggak terlalu detail. Selain itu juga, anak 3 tahun itu udah suka banget mengungkapkan perasaan permintaan apa yang mereka mau. Kayak misalkan kita udah bisa ngasih tahu, misalkan kita mau beli apa, tempat minum atau apa, atau mainan atau apa, kamu sukanya warna apa? Dia bilang aku sukanya warna biru soalnya ada gambar, misalkan ada gambar kucingnya. Nah, kayak gitu-gitu. Atau kalau misalkan kita lagi mau ngebeliin atau mau belanja atau apa, mereka udah bisa mengekspresikan. Yang kelima, perkembangan sosial dan emosional, kesadaran diri. Mereka udah sadar nih kalau misalkan mereka memiliki perasaan dan mereka bisa merasakan, mereka udah bisa mengungkapkan dia sedih atau dia pengen nangis atau dia pengen sesuatu. Terus mereka juga sadar kalau mereka bisa memainkan beberapa peran, misalkan dari yang dia lihat, misalkan aku pengen jadi pemadam kebakaran, aku pengen jadi astronot, aku pengen jadi guru. Nah, kayak gitu dia udah bisa menyadari kalau itu adalah sebuah profesi. Mereka juga udah bisa memberikan rasa kepercaya kepada orang dewasa. Misalkan kayak aku biasanya udah Pica nggak boleh makan ini karena udah berlebihan, udah kebanyakan makannya. Jadi besok lagi ya, besok insya Allah boleh. Jadi mereka tuh udah bisa memberikan kepercayaan. Oke, kalau gitu oke, gue nggak akan makan ini hari ini, tapi besok berarti besok makan ya. Misalkan memberi salam saat kita pergi. Terus kalau misalkan untuk anak 3 tahun biasanya mereka udah tahu tuh kalau mau mengikuti suatu aktivitas, misalkan piknik, mereka tahu kalau ini tuh aktivitas yang besar gitu. Meniru yang dilakukan sama orang-orang dewasa, bahkan yang kita tuh kadang-kadang nggak kepikiran kalau kita emang pernah ngomong kayak gitu ya, atau kita pernah emang perasaan aku baru ngelakuin dan nggak nunjukin juga, tapi ternyata dia merhatiin gitu. Jadi dia udah bisa mengikuti aktivitas itu. Terus selain itu juga mereka akan bereaksi terhadap hal-hal yang mengganggu mereka. Mereka bakal bisa lebih mengekspresikan dengan marah misalnya. Selain itu juga dari segi emosional dan sikap itu ada tanggung jawab diri dan orang lain. Kayak misalkan mereka udah bisa bilang, harusnya bisa usia anak 2-3 tahun itu sebenarnya udah bisa bilang, aku tuh pengen kencing, aku tuh pengen buang air kecil, atau udah bisa mulai menunjukkan sifat-sifat kayak membantu, berbagi, ataupun bekerja sama. Kayak misalkan bundanya lagi masak atau bikinin dia susu diseduh, dia kadang-kadang suka bilang, aku bantuin ya bunda, kayak gitu-gitu. Terus biasanya yang ditunjukin sama anak aku sekarang yang usia 3 tahun itu, dia suka menyesal kalau misalkan berbuat kesalahan. Terus mereka juga udah kita ajarin menunggu giliran, misalkan kayak lagi di luar atau lagi waktu dia preschool, waktu dia sekolah Montessori, dia harus gimana caranya untuk mengerti untuk mengantri, menunggu giliran. Kita kadang-kadang suka menganggap itu tuh sotoy banget nih anak ya gitu kan, padahal sebenarnya ya anak segitu memang udah mulai kayak aku nggak apa-apa bunda, aku bisa kok buang air kecil sendiri, aku bisa kok cebok sendiri, misalkan kayak gitu. Nah, hal kayak gitu mereka udah menyadari mereka bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Terus selain itu juga perilaku prososialnya dia. Jadi bagaimana dia bermain dengan teman-temannya, bekerja sama, bermain sama-sama sama temannya. Jadi nggak yang rebut-rebutan atau nggak yang dulu-duluan. Nah, kayak 3 tahun kita udah main sama-sama, mereka saling pinjam-pinjaman, ganti-gantian. Nah, kita bisa stimulasi dari perkembangan dia di bidang seni. Nah, di bidang seni ada 3. Yang pertama, anak mampu membedakan antara bunyi dan suara.
Kayak dia tahu nih kalau misalkan ini lagi menyanyi atau ini cuman lagi bicara. Dia hafal ini tuh suara kendaraan, suara mobil atau suara motor ayahnya kalau misalkan pulang kerja. Terus dia juga udah bisa tahu nih kalau dari jauh, oh itu ada suara ambulan kalau pas lagi di jalan. Bahkan udah tahu lagu-lagu kesukaannya dia. Jadi kadang-kadang kalau lagu favoritnya dia suka pengen minta diulang-ulang. Selain itu, dalam hal seni, mereka udah tertarik dengan kegiatan musik, gerakan orang lain, hewan ataupun tumbuhan. Bergerak dengan sambil menari, sambil bernyanyi, sesuai dengan iramanya, mengikuti irama dari musik tersebut, bertepuk tangan, menghentakkan kaki, dengan ngikutin iramanya. Misalkan kalau di musik tertentu atau sound tertentu yang ada lebih greng, dia tepuk tangan, misalkan atau di dengan goyangan, misalkan kayak gitu. Terus selain itu juga mereka udah bisa membedakan suara-suara binatang seperti kucing, oh itu ada suara cicak, kayak gitu-gitu. Mereka sudah mulai tertarik dengan kegiatan seni atau karya seni. Contohnya, anak 2 tahun biasanya menggambar-gambar asa, dan mereka tuh kayak puas itu tuh kayak misalkan kayak pohon atau kayak seolah-olah kayak rumah atau apa, walaupun sebenarnya nggak ada bentuknya. Terus untuk anak 3 tahun lebih kompleks lagi, kita udah bisa ajarin mereka tuh nggak cuma menggambar misalkan atau mewarnai dari buku, mereka bisa kita ajarin dari finger paint, pakai cat air, pakai kuas. Terus kita juga ajarin mereka dari lilin-lilin kayak clay, kita bisa bentuk-bentuk, kita bisa jadiin makanan, kita bisa jadiin apapun, pokoknya intinya sesuka hati kita. Dan ini juga udah pernah aku rekomendasikan juga di video-video aku tentang finger paint, unboxing finger paint, dan juga bermain clay. Oke, segini aja. Jadi ada 6 poin yang harus kita perhatikan atau stimulasi ulang kepada si kecil. Dan jangan lupa untuk di like dan subscribe juga, nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan di video-video rekomendasi dan tips parenting aku lainnya. Oke, semoga bermanfaat dan jelas.